Puji Tuhan, luar biasa ya. Selamat sore. Saya ucapkan kembali selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Semakin hari jemaat umat Tuhan di tempat ini semakin on fire. Haleluya. Kata Pak Ketua tadi, pemain musik bisa bekerja sama dengan baik. Haleluya. Itulah namanya Tuhan bawa semakin hari semakin menuju kepada satu roh, yaitu memiliki satu kerinduan penyembahan yang terbaik lahir di tempat ini, naik menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Amin. Saudara masih bersemangat? Amin. GPD Gedung Uni Philadelphia. Kemarin saya juga sangat diberkati, dibukakan oleh Ibu Gembala, Ibu Vicky, Ibu Sari, Ibu Melan ya, Ibu Melannya mensupport, mendukung anaknya untuk mendeklarasikan menjadi anak-anak Tuhan lewat baptisan selam. Karena saudara, orang Kristen dari silsilah memang anak-anak yang diberkati Tuhan kemarin itu bersyukur lahir dari keluarga yang adalah anak-anak Tuhan. Tetapi sebelum mereka dibaptis, maka mereka belum mengerti, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Makanya di dalam gereja kita, saat anak-anak sudah dibaptis dianggap sudah dewasa, siap untuk disiram, siap untuk jaga, dipelihara agar bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang menyenangkan Tuhan dan sesama kita. Makanya pada pagi hari ini saya akan kembali angkat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9, satu ayat saja. Saudara harus mulai mengerti dan menyadari, kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Ada kaitannya dengan membangun manusia rohani. Karena orang yang membangun manusia rohani, kalau tidak ada benih ilahi di dalam kehidupan kita, maka tidak akan bisa. Karena benih ilahi itu yang memampukan kita sehingga bisa fokus membangun manusia rohani. Dan kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Sekali lagi saya ulang, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Mari hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Silakan duduk, terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini saya fokus kepada ayat yang ke-9b. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam saudara dan saya. Perlu digarisbawahi, benih ilahi. Apa itu benih ilahi? Saudara, saya datang ke tempat ini tadi pagi, saya sudah bercerita, pohon mangga di depan sudah bertumbuh. Ya, saudara ya, kalau saudara lihat di dekat pintu gerbang itu ada pohon mangga. Saya nggak tahu benih yang ditanam pada waktu itu benih yang bagus atau benih yang tidak bagus. Ya, saya nggak ngerti. Saya perhatikan, saya amati, bahkan saya sebenarnya saya nggak suka bercocok tanam. Tetapi setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah sesuatu yang baru, yang mengasyikkan. Jadi kalau kita nanam pohon, kita ikutin pertumbuhannya, kita siram, kita rawat, kita jaga sampai berbuah. Itu ada kesukaan tersendiri, benar nggak saudara? Ada kebahagiaan tersendiri bahwa tanaman yang kita tanam
dari biji atau benih yang kecil sampai bisa bertumbuh, dia bertambah besar, dan yang lebih menggembirakan lagi, dia berbuah. Benar nggak saudara? Itu senengnya minta ampun. Saya bisa beli mangga di luar 1 kilo juga paling 25.000. Benar nggak saudara? Manis, aroma manis. Tetapi sukacita saya besar, kebahagiaan saya lengkap kalau saya melihat mangga yang di depan yang saya siram setiap hari kalau saya ada di sini itu berbuah. Wah, itu saya senang sekali, saudara. Ya, karena menghasilkan buah. Tapi tragis ceritanya, saudara ya. Saya tunggu hari demi hari, minggu berganti bulan, berganti tahun, 2 tahun saya di sini nggak berbuah, saudara. Pernah satu waktu saya sudah cukup hilang kesabaran. Saya panggil Pak Taulani, ya, referensi dari Pak Om Hong. Pak Taulani menawarkan banyak benih. Ada benih anggur, ada benih jambu, ada benih apel. Wah, saudara, itu ada semua buah-buah. Padahal saya nggak ngerti buah sih, saudara. Tapi saya rindu gereja ini di setiap pinggir-pinggirnya itu ada pohon-pohon yang berbuah-buah. Saya itu senang kalau lihat di di YouTube atau di mana ada satu pohon anggur buahnya banyak, itu kok enak gitu ya. Saya bayangin nggak berbuah juga, saudara. Saya bingung, apa salah saya nggak kasih pupuk atau benihnya yang nggak bagus. Saya bilang kepada Om Filipus, ini pohon ditanam dari kapan? Dari zaman dulu. Omanya Ibu Gembala, mamanya Ibu Lydia, mamanya Ibu Gembala juga, namanya Ibu siapa? Oma siapa? Oma Yeje. Oma Yeje dulu waktu berkunjung ke sini, dia sempat tanam itu mangga dan dia pesen sama Ibu Lydia, jangan pernah ditebang. Jadi karena wasiat itu, karena pesen itu saya nggak tebang. Tapi saya geli juga, ini kok lama nggak berbuah-buah. Saya bilang, Om Filipus, rapikan saja, dipotong. Saya berdoa setiap hari, saya katakan begini, hei mangga, kalau kamu nggak berbuah, ya, saya akan potong kamu. Makanya saya katakan sama mangga itu, kamu harus berbuah. Dalam nama Yesus, saya doain terus. Benar, saudara. 1 minggu setelah saya berdoa, dia keluarkan itu bunga-bunga banyak, saudara. Ya, kalau yang pernah mengamati ya, mangganya keluar bunga banyak, saudara. Wah, saya senang sekali. Mah, ternyata mangganya setelah didoakan dia berbunga. Kalau habis berbunga kan nanti keluar ya, saudara ya, kayak buah-buah gitu kali ya. Saya sih nggak ngerti, tapi saya senang ngamatin itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bunganya rontok, saudara. Wah, ngerjain saya ini. Ini main-main ini pohon mangga ini. Saya bilang, Om Filipus, nggak ada toleransi, potong saja. Oh, tapi gini Pak, bikin rimbun, kita bikin yang lebih asli. Jangan gini, potong, saya bilang. Ya udah, kalau begitu tanggung jawab ya. Iya, saya tanggung jawab, potong aja. Udah ngambil parang mau dipotong, Ibu Gembala lari. Tunggu dulu, kenapa? Itu Pak, ada buahnya tuh, ada buahnya. Jadi dia ngumpet di dekat pohon-pohon pisang itu di ujung-ujung dulu. Buahnya kecil-kecil tuh, sudah ada 3. Saking pinginnya kita menunggu pohon itu berbuah. Saya benar, ternyata dari bunga yang sekian banyak dia menyisakan 3 mangga yang kecil-kecil. Menghibur saya. Ya kan, saudara? Terus saya bilang, ya udah Om Filipus, rapikan aja pinggirnya, dipotong sama Om Filipus yang pinggir. Buahnya itu saya tunggu, saya lihatin terus. Ibu Gembala juga perhatikan. Lama-lama gede. Tahu-tahu potek sendiri, saudara. Nggak berbuah lagi sampai sekarang, saudara. Saya mikir, ini ada yang salah. Ada rasa sedih, rasa kecewa. Dan saya juga serba salah. Kalau mau dipotong, nanti saya melanggar wasiat dari Oma Yeje. Karena saya tipe orang yang tidak pernah kacang lupa kulit. Saya selalu menghargai ya, apa yang orang sudah buat baik kepada saya akan buat lebih baik kepada orang itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya saya ngomong begini, sak karepe. Yang penting ojo rimbun-rimbun, dirapikan nggak apa-apa. Jadi pohon mangga itu dibilang
bermanfaat ya nggak bermanfaat, bermanfaat ya juga bermanfaat karena dipandang enak. Mata kita kalau mandang hijau-hijau kan seger ya, tetapi nggak ada manfaat. Manfaatnya ya tadi enak aja dipandang, tapi nggak berbuah seperti yang saya harapkan. Nah, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 ini berbicara benih ilahi. Dan saya yakin dan percaya benih ilahi itu tidak datang dengan serta-merta usaha kita, tetapi benih ilahi itu diberi secara cuma-cuma oleh Tuhan. Amin. Dan itu Tuhan berikan kepada barang siapa yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan berikan benih ilahi itu. Ada 2 yang saya perhatikan. Benih ilahi itu diberikan kepada Tuhan kepada setiap orang di muka bumi ini yang percaya kepadanya adalah dari orang yang benar-benar tidak percaya Tuhan atau di luar atau non-Kristen. Mereka tidak mengenal kebenaran, mereka akhirnya sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengambil keputusan dibaptis. Pada saat itu Tuhan beri benih ilahi itu seperti saya. Dulu saya adalah non-Kristen, saya di sini. Saya hidup dalam kegelapan. Tidak ada terang Tuhan yang menyinari saya. Hidup saya penuh dengan keputusasaan. Hidup saya penuh dengan yang namanya, ya saya bilang penderitaan, kekecewaan, kepahitan. Karena nggak ada benih ilahi dalam kehidupan saya. Saya jadi anak muda yang hopeless, nggak ada harapan. Lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Ya, jadi saya hidup pada waktu itu tidak seperti yang mungkin saudara alami sekarang. Kalau saudara memiliki keluarga yang satu rumah datang ke gereja semua, bersyukur kepada Tuhan. Itu kemurahan. Jangan disia-siakan. Karena itulah kesempatan untuk kita mengalami surga yang Tuhan janjikan datang ke bumi atau keluarga kita. Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Saya berada dalam kegelapan, dan pada waktu itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan pindahkan saya dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu saya. Tuhan berikan benih ilahi yang membuat saya memiliki terang itu. Dan Tuhan berharap benih yang Tuhan beri sama saya ini tidak cukup saya hanya simpan, saya hanya diamkan, saya hanya abaikan. Tapi Tuhan mau saya siram, saya jaga, saya rawat, sehingga benih itu bisa bertumbuh menjadi besar, semakin besar dan berbuah. Benih ilahi yang berbuah, yang dimiliki setiap orang percaya atau orang Kristen atau anak Tuhan, pasti buahnya di sana ada kasih, ada sukacita. Yang kedua, benih ilahi yang Tuhan berikan kepada yang memiliki silsilah dari sononya memang sudah Kristen. Nah, itu kemarin dialami oleh Melanie, Bastian, dan siapa lagi? Abel. Pada waktu Abel belum mengambil keputusan dibaptis, mengambil persamaan seperti Tuhan Yesus, maka Melanie itu belum diberikan benih ilahi. Kenapa? Karena mereka belum bisa membedakan mana baik, mana yang tidak baik. Semua tergantung iman orang tuanya. Ya, jadi kalau orang tuanya beriman, orang tuanya baik, anak itu hanya ngikutin. Bastian hanya ikutin papa mamanya. Makanya hati-hati. Kalau bapak ibu punya anak-anak kecil, mereka itu masih tanggung jawab orang tua. Apa yang engkau lakukan, mereka akan tiru saudara. Ya, karena mereka belum ada benih ilahi. Benih ilahi itu Tuhan berikan kepada kita agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau engkau memiliki anak yang belum dibaptis, belum diserahkan kepada Tuhan, maka Roh Kudus belum masuk dalam kehidupannya, maka anak itu tanggung jawab orang tua.
Makanya hati-hati kalau saudara berkata-kata, saudara itu bersikap, saudara berbuat apapun, dan anak saudara belum dibaptis, belum diserahkan kepada Tuhan, itu tanggung jawab orang tua. Dan anak-anak, kabar baiknya, dia adalah pencontoh yang hebat. Aurel saudara, ya, apapun yang ibu gembala kalau tegur Aurel atau Berlian dan atau saya, dan saya tidak lakukan, dia bisa balikan loh, papa mama saya begini. Misalnya ya, ibu gembala bilang sama Berlian, kalau nonton HP lampunya itu loh, jangan terlalu terang, matanya sakit. Terus Berlian jawab, mama aja terang-terang. Hebat kan anak kecil? Aurel itu kalau saya pikir ya belum terlalu ngerti ya, tapi bisa ngomong loh. Contohnya apa misalnya? Ibu gembala misalnya Aurel waktunya tidur, HP-nya dimatikan, udah tidur semua, tapi ibu gembala sambil ngumpet-ngumpet nonton gitu. Dia nengok, mama aja nonton. Benar saudara, benar. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita untuk dia dekat dengan Tuhan dan dia masih di bawah tanggung jawab kita, mereka harus dibawa ke rumah Tuhan. Sering-seringlah ke rumah Tuhan, maka anakmu akan takut dan cinta akan Tuhan. Tetapi kalau anakmu atau anak kita masih belum dalam tanggung jawab kita, terus hidup kita suka-suka, anak kita juga suka-suka. Berlian Aurel paling takut sama saya karena saya jarang marah. Tapi kalau mereka sudah melakukan kesalahan yang tidak bisa ditoleransi dan itu bertentangan dengan firman, saya akan tegur mereka. Tapi kalau masih biasa-biasa, saya diemin. Itu urusan ibu gembala. Kenapa? Karena mereka masih belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sampai tunggu waktunya nanti seperti yang dialami Bastian, Melani, dan Abel. Makanya saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Timotius pasal 2 yang ke-14, saudara nggak usah buka biar cepat. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, karena Timotius adalah anak rohaninya, paling muda. Rasul Paulus berkata seperti ini, janganlah orang menganggap engkau muda, tapi biarlah engkau menjadi contoh dari perkataanmu, perbuatanmu, sikapmu, tingkah lakumu. Ya, karena kenapa? Karena pada waktu Bastian, Abel, dan Melani mengambil keputusan dibaptis, dan pada waktu itu benih ilahi diberi sama Tuhan, Bastian harus mulai merubah misalnya, atau Abel atau Melani misalnya suka tadinya ngambek harus jadi nggak ngambek, karena itu nggak benar di hadapan Tuhan. Perkataan kita ini buat kita semua. Kalau kita sukanya ngomong yang tidak jadi berkat, mulai diubah untuk berkata-kata yang menjadi berkat, yang membangun. Perbuatan kita menjadi batu sandungan, mulai dirubah agar apapun yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, orang Kristen yang memiliki silsilah memang dari sononya sudah Kristen, yaitu tadi pada waktu dibaptis, maka Tuhan atau Alkitab katakan mereka sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri atau sudah dewasa. Saudara tahu di Matius pasal yang ketiga, pada waktu Tuhan Yesus itu datang kepada Yohanes Pembaptis. Saudara tahu kisah ini? Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis, dan pada waktu itu Yohanes bilang begini, harusnya engkau yang membaptis saya, tapi Tuhan Yesus ngomong seperti ini, biarlah semua terjadi seperti kehendak Bapa di surga. Dan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis selam, ditenggelamkan semua seluruh tubuh Tuhan ke dalam sungai Yordan. Dan pada waktu dia keluar, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa istimewa. Saudara tahu apa? Ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati itu hinggap di atas kepala Tuhan. Dan pada waktu itu langit terbuka dan ada suara Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Saya kaitkan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saat orang Kristen
ya, mereka menerima Roh Kudus turun atas hidup mereka. Benih ilahi itu ada kepada setiap orang yang percaya. Maka firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pertanyaan saya malam hari ini, apakah saudara semua sudah dibaptis? Haleluya. Sudah dibaptis saudara? Saya berdoa di tempat ini sudah dibaptis, dan saya akan bukakan rahasia ini. Harusnya saudara kalau sudah dibaptis, saudara harus mengerti firman Tuhan ini, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Benih yang sama yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu gak ada beda, sama benih ilahi. Yaitu saat saudara dibaptis, saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibaptis, keluar karena saudara mengambil persamaan mati seperti Tuhan, bangkit pada hari yang ketiga menjadi manusia yang baru. Ya, saudara ada Roh Kudus yang menyertai saudara, dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Harusnya benih itu saudara jaga, saudara pelihara, saudara sirami agar benih itu tumbuh besar dan berbuah. Nah, saya mau tanya kepada saudara pada malam hari ini, buah apa yang saudara hasilkan hari-hari ini di dalam pengiringan akan Tuhan? Kalau benih ilahi itu berbicara terang Tuhan, benih ilahi itu berbicara iman percaya kita kepada Tuhan, berbicara Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Buah apa yang kita hasilkan? Kalau saudara belum menghasilkan buah-buah roh, berarti saudara mengabaikan benih ilahi yang Tuhan berikan pada kita. Dalam bahasa yang kurang enak didengar itu apa ya? Kuntet apa ya? Kerdil apa ya? Ya, nggak bertumbuh. Bonsai. Saudara, nggak ada buahnya. Jadi orang Kristen sekian lama, yang marah ya tetap tukang marah. Jadi orang Kristen sekian lama, yang gampang putus asa ya gampang putus asa, yang gampang tersinggung ya tetap tersinggung, yang gampang dendam ya tetap dendam, kepahitan ya kepahitan. Berarti benih itu tidak bertumbuh. Padahal saudara tahu, benih ilahi itu memampukan kita agar menjadi terangnya Tuhan. Kita menjadi terangnya Tuhan, itu kita harus memiliki benih ilahi. Gitu loh saudara. Nah, saudara harus pahami firman Tuhan ini. Benih ilahi ini saudara, itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Saudara bisa baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan katakan saudara, firman Tuhan katakan di situ, Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, perikopnya itu berjudul semua adalah kasih karunia. Kalau saudara hari-hari ini merasa, kok aku jadi wong Kristen dari dulu sampai sekarang kok nggak ada perubahan dalam karakter sifat, nggak ada perubahan hidup, ekonomi saya, ya, kehidupan saya nggak pernah ada yang namanya damai sejahtera, nggak ada sukacita, hidup nggak ada dalam kebenaran firman-Nya, berarti saudara mengabaikan benih ilahi yang Tuhan beri. Saudara, saya ya pada saat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengambil keputusan, hidupku adalah milik Tuhan. Saya serahkan sepenuhnya sama Tuhan, bongkoan. Apapun yang terjadi sama saya karepe Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan proses yang sangat tidak enak saya alami. Itu lama saudara, berapa tahun? Mungkin 6-7 tahun sebelum menikah sama Ibu Gembala. Ibu Gembala itu penghiburan. Saya menikah dengan Ibu Gembala, bersyukur puji Tuhan.
Akhirnya saya semakin dewasa secara rohaniah karena saling melengkapi, sangat mencintai. Makanya saya punya komitmen sama diri saya sendiri. Kalau saya menikah, jangan pernah saya main tangan. Saya berapa tahun menikah sama ibu gembala, nggak pernah saya main tangan. Karena saya punya prinsip, perempuan itu ya dilindungi, perempuan itu ya dikasihi. Karena Alkitab katakan perempuan adalah makhluk yang lemah. Laki-laki sebenarnya nggak lemah sih ya. Sebenarnya kuatan perempuan loh saudara. Karena dia dibikin dari tulang. Saudara tahu nggak saudara? Ibu-ibu itu kalau bopong bayi saudara ya, dari pagi sampai malam nggak capek loh saudara. Laki-laki coba suruh bopong bayi 1 jam 2 jam juga, aduh gantian ya. Mereka lebih kuat saudara. Saudara, hari demi hari akhirnya saya bisa menghasilkan buah-buah dari benih ilahi itu. Mulai saya diajar Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Saya memiliki kasih, saya memiliki kepedulian. Hal-hal yang baik Tuhan mulai perlengkapi di dalam kehidupan saya. Ada perubahan hidup saat kita memelihara benih, saat kita menjaga benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Saudara tahu? Ternyata Tuhan sedang persiapkan saya untuk sesuatu yang besar, saudara. Iblis pada waktu itu nggak tinggal diam, dia ngomong gini, balik aja, pulang aja. Kalau kamu ketemu sama teman-teman, saya dulu nggak pernah nyuci piring, karena sejak saya ditinggal sama orang tua saya tinggal sama nenek saya, sama papa saya. Yang namanya tradisi dalam keluarga saya, laki-laki itu nggak boleh masuk ke dapur. Laki-laki itu rajanya di dalam keluarga. Jadi kalau laki-laki setiap pagi dibikinin teh, kopi, ya kan, sama mama apa simbah sama ya pokoknya memang begitulah, disiapin makan semua, nggak ada namanya cuci piring apa saudara. Jadi saya nggak ngerti cuci piring, apalagi nyuci baju nggak ngerti saudara. Tapi Tuhan izinkan saya harus cuci piring, saya harus cuci baju, ya itu di rumah Tuhan, di rumah Tuhan. Jadi Kristen yang ngajak saya jadi Kristen ngomongnya gini, percaya, ikut Yesus pasti seneng, ikut Yesus pasti diberkati. Orang yang ngomong sama saya pendeta itu mungkin dia dulu penganut paham teologi kemakmuran kali ya. Percaya, ikut Tuhan Yesus pasti seneng. Saya langsung bilang gini, ya udah aku jadi Kristen karena saya pasti seneng. Ternyata berlawanan 180 derajat. Saya harus mengalami yang namanya pikul salib proses. Saya pikul salib karena saya nggak melakukan kesalahan. Saudara, iblis ngomong, wes balik wae, balik wae. Tapi saya tetap tahu benih ini harus bertumbuh dan berbuah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita juga melihat dari kisah Paulus. Paulus pun sama. Pada saat dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan selama pelayanannya mengiring Tuhan, saya nggak pernah melihat ayat Alkitab yang mengatakan Paulus bersenang-senang atau berpesta, nggak ada. Tetapi dia tetap setia, dia tetap fokus memberitakan Injil keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Paulus tahu benih ilahi itu menghasilkan kekuatan, menghasilkan tahan uji, menghasilkan tidak takut mati. Bahkan Paulus bisa berkata begini, hai maut, di mana sengatmu? Karena Paulus sudah mencapai pada satu titik yang saya katakan levelnya itu jauh di atas kita-kita, dan kita sedang belajar menuju. Paulus bisa ngomong begitu karena dia tahu benih ilahi, iman percaya kepada Tuhan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada Paulus itu dia harus jaga, dia harus pelihara. Dengan cara apa? Dia bayar harga menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang agar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, benih yang Tuhan beri kepada saudara, benih ilahi itu, apakah saudara sudah jaga? Apakah saudara sudah pelihara? Apakah saudara rawat sehingga boleh berbuah dan menyenangkan Tuhan? Tandanya apa? Saudara, coba kita buka di dalam firman Tuhan saudara ya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Saudara, kalau benih ilahi yang Tuhan beri secara cuma-cuma ini saudara tidak jaga, tidak pelihara, ini yang paling menakutkan yang akan terjadi.
Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Pasal 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi sedemikian. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi demi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, benih ilahi yang Tuhan beri kepada setiap kita, kalau kita tidak jaga, kita tidak pelihara, dan akhirnya dicuri iblis, mati, bahkan mungkin hilang, maka yang akan terjadi, saudara akan menjadi murtad. Apa yang saya alami kalau saya tidak mengusahakan benih ilahi yang Tuhan berikan itu, maka saya juga bisa menjadi murtad. Makanya saudara, coba kita perhatikan. Saya kok jarang yang mendengarnya. Orang Kristen yang sudah pindah atau meninggalkan Yesus Kristus balik lagi jadi Kristen, ada nggak saudara? Jarang kan kayaknya? Jarang kan ya saudara ya? Kemarin ada satu, Pak. Orang dari Kristen, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Kembali lagi ke Terus dia balik lagi menjadi Tuhan, menjadi percaya lagi kepada Yesus. Itu kalau bukan kemurahan Tuhan, itu tidak gampang. Karena apa? Firman Tuhan katakan di sini Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi itu membuat hati Tuhan berduka. Tuhan mati di kayu salib hanya satu kali. Engkau percaya Tuhan, terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat itu benih ilahi diberikan kepada saudara. Hidup kita diperbaharui. Harusnya buah yang kita hasilkan adalah buah-buah ilahi atau buah-buah roh. Saudara, makanya saya tadi pagi sampaikan, ada satu doktrin pengajaran aliran Calvin. Kalau yang pernah sekolah Alkitab tahu itu. Ada Calvin, ada Arminianisme. Calvin mengatakan bahwa percaya Yesus sekali selamat tetap selamat. Ngawur saudara, ngawur. Kalau sekali percaya Yesus sekali selamat tetap selamat, berarti di perjanjian baru ini nggak ada yang namanya neraka atau surga ditulis di sini. Kenyataannya ada surga dan neraka kan? Ada nggak? Agama lain semua juga ngajarin yang sama, ada surga dan neraka. Tapi saya lebih percaya ini. Di sini ada surga, ada neraka. Tempatnya Tante Lucy dan kroni-kroninya. Nah, jadi kalau saudara mendengar satu pengajaran, tenang, saat kamu percaya Yesus, terimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang kamu lakukan karena itu kasih karunia anugerah keselamatan, kamu tetap selamat. Salah besar. Firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Coba saudara baca di Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Rasul Paulus menyampaikan firman ini kepada jemaat di Filipi karena mereka mulai dibawa kepada pengajaran yang salah. Dan saudara, saya mau kasih tahu pada malam hari ini, tidak menjamin engkau menjadi Kristen sekian lama puluhan tahun, tapi kalau tidak ada perubahan hidup, benih itu tidak tumbuh menjadi terang di dalam kehidupanmu, maka engkau jangan pernah berharap mendapat tempat di surga. Filipi pasal 2 ayat ke-12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, pada saat engkau menerima benih ilahi itu, kalau engkau tidak jaga, engkau enggak rawat, engkau enggak sirami, sehingga dia menjadi benih yang mati, engkau memilih tetap tinggal dalam kegelapan, bukan dalam terangnya Tuhan, saya pastikan benih itu boro-boro berbuah, bertumbuh aja enggak. Saudara perhatikan di sini, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang 9 yang tadi, ayat ini kita
1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 tadi. Saya akan bacakan buat saudara mulai ayat yang ke-8. Perhatikan di sini saudara. Maaf agak keras, tapi ini firman Tuhan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari apa saudara? Iblis. Dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah saudara, pada waktu saya belum percaya Yesus, saya ada di dalam kegelapan ini. Perbuatan-perbuatan iblis saya lakukan. Saya pasti kalau tidak terima Yesus, saya berakhir bukan di dalam kekekalan, tapi dalam kebinasaan yang kekal. Tapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan pindahkan saya kepada terang yang ajaib. Tuhan berikan benih ilahi, saya jaga, saya rawat, saya pelihara, dan akhirnya buah sekarang yang saya alami semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, ayat yang ke-10 katakan, lompat ayat 9 karena tadi kita sudah baca. Sini perhatikan baik-baik. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari apa saudara? Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Saudara, jangan pernah salahkan Tuhan kalau hidupmu tidak diberkati. Jangan pernah salahkan Tuhan kalau keluargamu tidak diberkati, pekerjaanmu, usahamu tidak diberkati. Dari dulu jadi Kristen sampai sekarang yo koyok ngene wae. Bukan salahnya Tuhan. Pasti ada yang tidak beres dengan kita. Tuhan cuma kasih 2 pilihan kita hidup di dunia ini. Mau menjadi anak-anak Allah atau kita menjadi anak-anak kegelapan. Kalau anak-anak Allah, buah yang saudara hasilkan adalah ini. Berarti benih ilahi yang Tuhan berikan itu berbuah. Ngerti saudara? Ada kasih. Istri dan suami saling mengasihi. Saya bersyukur kepada Ibu Gembala. Saya sangat mengasihi Ibu Gembala. Hidup matiku adalah yang pasti buat Tuhan. Tapi nomor 2 buat Ibu Gembala. Oh, saya bela-belain. Yang penting Ibu Gembala, anak-anak senang. Saya susah, ora pokok. Karena saya kalau lihat Ibu Gembala sakit, saya lebih sakit. Bapak-bapak ngerasain itu enggak saudara? Kalau saudara, bapak-bapak ngerasain itu enggak? Kalau istrinya sakit, kita rasa sakit. Gini-gini ya apa enggak ya? Saya tanya sekali lagi, bapak-bapak kalau lihat istrinya sakit, engkau rasa sakit enggak? Ah, sakarpe, syukur sakit rasain. Berarti saudara enggak ada benih ilahi dalam kehidupan. Harusnya bapak-bapak kalau lihat istrinya sakit, kita itu merasa sakit. Saya pernah Ibu Gembala, saya nggak mau cerita lah, belum waktunya. Saya nggak pernah takut kalau Ibu Gembala sakit apapun, bahasanya gini, yuk bareng-bareng lah. Karena kami sudah mengikat perjanjian hidup mati kita bersama-sama. Ibu Gembala bilang, maut yang memisahkan. Mas Henry komplain, bukan maut Bugem, tapi kematian. Loh kenapa? Kalau maut identik dengan yang namanya bukan mati karena dosa. Ya, jadi Tuhan cuma kasih 2 pilihan kita hidup di dunia. Engkau mau hidup menjadi anak-anak terang, anak-anak Allah, berarti benih yang Tuhan berikan, benih ilahi bertumbuh menghasilkan buah. Tapi kalau engkau memilih hidup dalam kegelapan, benih yang Tuhan berikan kepada saudara itu tidak bertumbuh, atau bisa dikatakan apa saudara? Saudara abaikan. Maka saudara akan hidup dalam suasana neraka. Saudara baca di Galatia pasal yang ke-5 ayat 19, nanti baca di rumah. Di sana adalah perbuatan-perbuatan daging, adanya adalah kecemaran, hawa nafsu, amarah, sakit hati, dendam, benci. Pokoknya yang gak baik itu yang menemani kita. Berarti engkau jadi Kristen sekian lama, benih ilahi yang Tuhan beri itu tidak bertumbuh. Saya pernah mendapat satu pertanyaan dari anak sekolah minggu yang lumayan kritis ya. Waktu itu SMP kelas 2 di Jakarta di Bandungan Utara. Saya jadi pengerja di sana, gereja pusat.
Ya di sekolah minggunya itu berapa ribu itu, 1.500 kalau nggak salah waktu itu. Saya jadi guru sekolah minggu. Terus anak ini memang kalau orang Jakarta pinter-pinter saudara ya, karena kebanyakan nonton sinetron ya sama TV kan ya. Dia tanya saya begini saudara, kak, kenapa sih kalau Tuhan Yesus baik, kenapa nggak semua manusia itu sama Tuhan dimasukin surga saja? Kan Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak saudara? Bisa nggak saudara? Bisa. Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tidak perlu kita harus terima Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Semuanya dimasukin ke surga. Bisa nggak saudara? Bisa. Bisa. Orang yang hidupnya di dunia Kristen, yang ngomongnya orang Kristen, orang percaya, tapi hidupnya suka-suka, kenapa nggak dimasukin ke surga sama Tuhan? Bisa nggak? Bisa Tuhan. Saya mikir waktu itu, akhirnya saya jawab begini. Dek, kalau Tuhan Yesus masukin orang berdosa pada saat dia hidup di dunia, tinggal dalam kegelapan, masuk ke surga itu nggak tahan. Loh, emang kenapa kak? Karena di surga itu nggak ada kegelapan. Saudara ngerti nggak? Di surga itu nggak ada kegelapan. Di sana yang ada adalah terang. Malam nggak ada lagi. Karena Allah Yesus Kristus yang adalah anak domba itu menjadi pusat penyembahan dan terangnya itu menerangi seluruh surga. Coba saudara buka di Wahyu pasal yang ke-22 kalau nggak salah ya. Wahyu pasal 22 ya. Saudara coba buka di situ. Wahyu pasalnya yang ke-22. Firman Tuhan katakan apa saudara? 21 ayat 23 dan 35. Yang ketemu boleh bacakan. Wahyu pasal yang ke-21. Ada? Ketemu saudara? Kalau sudah saya bacakan kepada saudara nih. Wahyu pasal 21 ayat 23 dan 25. Dan kota itu, ini berbicara Yerusalem baru. Akhir dari orang-orang percaya yang hidupnya takut akan Tuhan itu akan ke sana. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Haleluya. 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam, apa saudara? Malam hari tidak ada di sana. Malam hari tidak ada di sana. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menerangi siang dan malam, pengganti dari matahari. Amin. Saudara kebayang nggak orang berdosa yang hidupnya dalam kegelapan saat di dunia bukan tinggal dalam terangnya Tuhan, kerajaannya Tuhan, tetapi memilih tinggal dalam kerajaan setan kegelapan. Dia mati nyampe ke sana, ada tempat nggak saudara? Nggak ada. Coba saudara, ini tak matikan semua gelap. Begitu lampu dinyalakan, semua terang kan saudara? Hilang gelapnya kan saudara? Hilang gelapnya. Begitu juga orang berdosa yang masuk ke surga, hilang. Ya karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Allah adalah terang, di dalam terang sama sekali tidak ada kegelapan, dan Tuhan begitu baik luar biasa. 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan, benih ilahi yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Tadi saya sampaikan kepada Bapak itu, dia bilang gini, Pak Gem, kenapa sih kok aku jadi Kristen sekian lama, kok aku begini saja. Saya bilang, Bapak dengan saya diberi benih ilahi sama Tuhan tidak beda, sama. Yang membedakan adalah respon atau pilihan kita. Saat kita tetap memilih, menjaga, memelihara benih ilahi itu dalam kehidupan kita, tinggal tunggu waktunya. Pelan tapi pasti Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya yang dahsyat dan luar biasa. Akan dicukupkan, diperlengkapi dalam segala hal, karena Tuhan tidak pernah permalukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari saya ajak saudara pada malam hari ini, kalau dalam keluargamu hari-hari ini tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebenaran di sana, di dalam usahamu dari dulu sampai sekarang kok bangkrut melulu, kok nggak ada perubahan di dalam pekerjaanmu, kok nggak pernah naik jabatan,
karir kita tidak pernah ada promosi. Kehidupanmu dari dulu biasa-biasa saja, nggak pernah mengalami sesuatu yang baru, yang wow gitu loh saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara yang terkasih dalam Tuhan malam hari ini, gereja Tuhan di tempat ini, saudara mau akui tidak akui, sedang menuju kepada satu dimensi yang baru. Tuhan sedang perlengkapi, dan saya melihat dahsyat begitu luar biasa. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini saudara bisa melihat bagaimana pertolongan campur tangan Tuhan. Dan saya sampai bilang begini, wah kok orangnya engkau ya Mas ya Maya, kok bisa ya? Karena apa saudara? Karena benih ilahi yang ditaruh di rumah Tuhan itu nggak pernah salah. Amin. Makanya lagu firman Tuhan yang tadi pagi dan tadi ini saya senang sekali. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Gitu kan ya? Saudara, kalau benih ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara itu mau bertumbuh dan apalagi berbuah, satu hal yang kupinta, tinggallah di rumah Tuhan, datanglah di rumah Tuhan, bacalah firman Tuhan. Saudara, saya ajak untuk rajin-rajin berdoa, menyembah Tuhan, karena hari-hari ini semakin jahat. Goncangan saat-saat ini semakin begitu berasa, semakin mengerikan. Apa yang kau andalkan? Hanya firman Tuhan yang tidak tergoncangkan. Benih ilahi itu perlu dijaga, perlu dirawat. Kalau enggak nanti kayak pohon mangga di depan, enggak berbuah. Ya itu terserah saya. Tinggal mau tak potong atau enggak, terserah saya. Tapi saya masih beri kesempatan, karena biar bisa mencuci mata, enak dilihat, ada hijau-hijauan. Tapi nanti kalau ada pengganti yang bisa berbuah, yang apa? Mesti dipotong. Begitu juga dengan kita. Kekristenanmu kalau tidak ada perubahan hidup, tinggal tunggu waktunya. Engkau dicampakkan ke dalam kegelapan, panas api yang menyala-nyala yang tidak pernah terpadamkan. Saudara, hidup itu pilihan. Saat kita ada di dunia ini cuma dua pilihan. Engkau akan mengakhiri hidup ini di dalam kegelapan, atau engkau akan mengakhiri hidup ini di dalam terangnya Tuhan. Kalau engkau mengakhiri hidupmu, mengakhiri dalam pertandingan yang baik, maka saya pastikan kita mendapatkan tempat di surga, saudara. Saudara, jangan berpikir benih ilahi itu tidak bisa diambil dari kita. Bisa, saudara. Ada di Wahyu pasal 3, Jemaat Philadelphia tadi pagi saya sudah sampaikan, tidak usah dibuka. Itu, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan diambil daripadamu. Iman percaya kita ini saudara, kalau engkau tidak fokus membangun manusia rohani, tidak pelihara, tidak jaga, tidak rawat itu benih ilahi yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, maka itu bisa rusak, bisa hilang, diambil sama iblis yang memang dia mencari teman sebanyak-banyaknya. Dan saudara, nanti dari mulut kita yang keluar adalah kecewa, menyalahkan Tuhan, bahkan mungkin yang paling parah berkata begini, ora Yesus-Yesusan. Saudara pernah ketemu orang yang seperti itu? Saya pernah dulu dengar Bapak Gembala rohani saya bercerita, ada seorang, saya tutup dengan cerita ini saudara. Seorang pendeta, saya nggak bilang hamba Tuhan ya, kalau hamba Tuhan itu mengakhiri pertandingan dengan baik. Seorang pendeta, dia itu dari masa mudanya, dari remaja dia udah melayani Tuhan. Sampai akhirnya dia melayani Tuhan, dia rajin sekali. Pokoknya dia itu menyenangkan hati Tuhan. Sampai suatu ketika dia sakit, saudara. Sakit stroke. Jadi dia nggak bisa lagi melayani Tuhan, nggak bisa besuk-besuk, nggak bisa lagi bawa firman, nggak bisa lagi, pokoknya nggak bisa melayani. Terus saudara tahu, padahal benih itu sudah bertumbuh, sudah berbuah. Loh, buahnya di mana? Loh, dia bisa melayani, dia bisa besuk-besuk, dia bisa mengasihi, dia bisa memberkati. Itu buah dari benih ilahi yang Tuhan beri, dia pelihara, dia jaga sehingga bertumbuh dan berbuah. Tapi Tuhan izinkan dia sakit stroke, dan pada saat itu dia berdoa, hamba-hamba Tuhan datang mendoakan, nggak sembuh-sembuh. Satu persatu teman pelayanannya mulai meninggalkan dia.
Ya, yang besuk maksudnya mulai berkurang. Satu persatu orang-orang yang tadinya dekat dengan dia sebenarnya bukan meninggalkan ya, cuma agak membatasi gitu saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, dan dia ngomong seperti ini, dari dulu aku melayani Tuhan sampai sekarang, kenapa sekarang saya ada di posisi seperti ini? Dia komplain sama Tuhan. Akhirnya dia keluar dari mulutnya kata seperti ini, wes ora Yesus-Yesusan. Dia kecewa berat sama Tuhan. Banyak hamba Tuhan datang mendoakan untuk bertobat, hatinya sudah keras, udah kecewa berat, pokoknya dia udah marah besar sama Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata usut punya usut. Pada waktu dia melayani dengan suaminya sebelum suaminya meninggal, dia itu saudara melayani, dia itu besuk-besuk, pokoknya buah-buah yang baik itu bukan lahir, bukan keluar dari benih ilahi yang Tuhan beri itu bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah, bukan. Tapi karena dia itu segen atau hormat atau takut dengan suaminya, dalam tanda kutip terpaksa saudara. Sehingga saat Tuhan pukul, Tuhan izinkan kondisi seperti itu, benih itu tidak kuat, benih itu dicuri sama si iblis. Dan dia akhirnya mengakhiri pertandingan dengan tidak baik. Karena dia memilih tinggal dalam gelap, dia tidak memilih dalam terangnya Tuhan. Buah yang dihasilkan adalah kepahitan, kecewa. Dia salahkan semua orang, disalahkan, Tuhan pun disalahkan. Saya mau tanya kepada saudara, pada saat dia meninggal dunia, saya tidak pernah menjadi hakim atau saya menjadi calo surga, tidak. Saya berdasarkan firman Tuhan. Kira-kira tempatnya di mana? Ya iyalah, kan tadi saya udah kasih tahu saudara, firman Tuhan katakan di Yerusalem baru, di sana hanya ada terangnya Tuhan. Saat ada di dunia manusia cuma dikasih dua pilihan. Kalau hidupmu ada dalam terangnya Tuhan, saat engkau meninggalkan dunia pun engkau ada di kekekalan sana, itu sudah tidak menjadi sesuatu yang asing, karena memang udah biasa dalam terangnya Tuhan. Tapi kalau engkau memilih tinggal dalam gelap, kegelapan atau kerajaan setan, saat engkau tinggal di sana, kita yang nggak tahan, kayak lampu tadi, gelapnya hilang semua karena lampu menerangi kegelapan.